Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab Serat. Assalamualaikum, salam itu dari Selin. Gaza menaruh ponselnya dan menarik kedua sudut bibirnya. Tadi Galan memang chat, dia bilang akan datang bersama Selin. Gimana? Aman? Galan berdiri di sisi kanan brankarnya, bersama Selin. Mereka menaruh buah-buahan di nakas. Aman. Sejak kapan lo di Jakarta? Baru kemarin. Selin lahiran di sini, gue juga magang dokter di Jakarta. Gaza menatap Selin. Sanum baru aja pergi. Iya, kita udah ketemu sih tadi. Sanum jemput Vesa ya. Aduh, gue kangen deh sama Vesa. Selin mengulum senyum. Mereka mengobrol cukup lama. Galan juga bilang anak Axios sebentar lagi akan datang. Kemungkinan siang. Di tengah obrolan tersebut, ponsel Gaza berdering. Dia raih benda pipi itu. Nama Pak Fian berkedip-kedip di layar. Ya Pak Fian. Tanyanya setelah menjawab panggilan. Gaza, saya baru dapat kabar dari Amran. Dia dibius oleh seseorang dalam perjalanan jemput Nona Sanum. Mobilnya dibawa dan dek. Mata Gaza terbelalak. Apa maksud Pak Fian? Sanum baru saja dijemput Pak Amran, dia baru pergi. Dijemput bagaimana? Amran sedang bersama saya sekarang. Dia masih linglung akibat baru sadar. Gaza membeku. Pikirannya pada Sanum saat ini. Lalu Sanum, apa ada yang menjemput? Ya, tadi Pak Amran mengirim pesan sudah di bawah. Sanum langsung ke bawah. Astaga, jangan-jangan itu orang yang membius Amran. Saya akan cari tahu. Bangsat. Gaza memutuskan panggilan sepihak. Dia beralih pada nomor istrinya. Galan dan Selin yang melihat amarah tiba-tiba ketua Axios Zages itu tentu heran. 8. Kenapa Gaza? Tanya Selin. Gaza belum menjawab. Rahangnya mengeras. Giginya bergemeletuk menahan amarah. Jantungnya bertalu-talu. Siapa yang berani menculik istrinya? Dia tempelkan benda pipi itu setelah menyambungkan dengan nomor Sanum. Namun panggilannya tidak dijawab. Ya Tuhan. Angkat. Gaza memejamkan mata. Segala ketakutan membayangkan di pelupuk matanya. Berkali-kali menghubungi dan panggilannya masih tidak diangkat. Gaza melempar ponsel itu kesal lalu mencabut infusnya begitu saja. Ada apa? Ngapain lo cabut infus? Galan berusaha mengecegah tindakan Gaza. Minggir lo. Dia menatap marah Galan yang menghalangi. Ya cerita dulu bangsat, ada apa? Kenapa sama Sanum? Mendengar obrolan mengenai Sanum, dia tahu sebab Gaza seperti ini. Supir pribadi yang gue pekerjakan untuk Sanum dia dibius. Gue baru dapat informasi yang jemput Sanum tadi orang lain. Dia culik istri gue. Bangsat. Gue bunuh dia berani-beraninya. Emosi Gaza meledak dibuatnya. Galan terdiam. Siapa yang culik Sanum? Selin menutup mulutnya sok. Gue harus kejar mereka. Infus Gaza sempurna lepas. Dia bangkit dari brangkar, karena gerakannya yang terburu, dia mendesis akan bahunya yang masih sakit. Lo masih sakit. Telepon bodyguard buat cari mereka. Gak bisa Gal. Gue harus susul mereka sekarang. Bagaimana kalau sesuatu terjadi sama istri gue? Teriaknya. Pinjam mobil. Lo bawa mobil kan? Galan mengernyit. Lo bahkan gak akan bisa nyetir. Gue harus pergi. Teriak Gaza. Bisa tenang dulu gak lo? Galan ikutan emosi. Bagaimana bisa Gaza berpikir pendek? Mau mengejar mereka dengan kondisi seperti ini. Kalau SELYN di posisi SHANUM, lo bisa tenang bangsat.
Gaza menarik rak kemeja Galan dengan tangan kirinya. Wajahnya merah padam. Dia benar-benar kalut hingga melampiaskan emosi pada sang sahabat. Setelahnya Gaza beranjak keluar ruangan. Galan menghela napas kasar, dia menoleh pada Celine yang berusaha mengambil ponsel Gaza yang terjatuh. "Aku aja sayang," ujarnya lembut. Dengan perut besar seperti itu susah bagi Celine sekedar memungut barang di lantai. "Gimana mas?" tanya Celine khawatir. "Kamu temenin Gaza aja. Biar aku pulang sama taksi." "Aku gak bisa biarin kamu sama taksi." Galan menggeleng. Dia khawatir membiarkan Celine yang hamil besar sendiri. Dia membuka ponsel Gaza yang kebetulan ada panggilan masuk dari Vian. Dia terima. "Gaza, ini saya, Galan." 9. "Mana dia?" Gaza pergi gitu aja, dia mau menyusul Sanum. Astagfirullah, anak itu. Dia kabur dengan kondisi seperti itu. Terdengar decakan dari seberang sana. "Galan tolong cegat Gaza dahulu. Saya akan ke sana." "Terlambat pak. Dia tidak akan bisa diajak bicara dalam kondisi seperti ini." Vian menghela napas. Keadaannya kacau sekali. "Siapa yang menculik Nona?" "Baiklah, terima kasih Galan. Saya akan mengerahkan orang-orang saya." Galan memberi respon lalu panggilan diakhiri. Dia ambil ponselnya dan membuka grup Axio Zages. "Axio Zages. Galan, gue butuh bantuan." "Theo, apa Gal?" "Galan, ada yang culik Sanum." Gaza pergi gitu aja dari ruang sakit. "Ada yang mau kesini. Bantu." "Din, gue kebetulan dekat RS." "Galan, Gaza belum bisa nyetir. Bantuin Yan." "Din, aman. Lo di mana?" "Galan, tadinya lihat Gaza, gue sama Celine. Gue antar dulu pulang. Istri gue lagi hamil." "Lukas, astaga, siapa yang berani culik ibu negara?" "Lukas, gue Otu." "Bagas, gue juga." "Saga, Otu juga." "Nahala, nyari gara-gara itu orang." Setelah mengabari di grup, Galan menyimpan ponselnya dan menatap Celine. "Aku antar kamu pulang dulu. Kamu bantu Gaza kan?" Galan menggenggam tangan Celine dan mengajaknya keluar dari ruang VVIP itu. Celine tampak begitu ikut panik mendengar Sanum diculik. Siapa ya yang culik Sanum? Kok dia pura-pura jadi Pak Amran sih? Mas, gimana kalau terjadi apa-apa sama Sanum? Gaza sesayang itu sama Sanum, makanya langsung marah kayak tadi. Sanum akan baik-baik aja sayang. Celine menghela napas. "Ya udah. Uma, matikan dulu ya teleponnya. Ketemu di rumah ya Vesa sayang." Sanum tersenyum dan melambai ke kamera, namun belum jadi dia mengakhiri panggilan, ponselnya tiba-tiba direbut dari depan. Sanum tersentak. "Apa yang?" Kenyitan tercipta di dahinya melihat sosok Alice yang duduk di belakang kemudi. 10. "Mbak Alice." Matanya membola. Kini Alice melempar ponselnya keluar jendela lalu mengunci jendela otomatis. "Apa yang Mbak lakukan?" teriaknya marah. Sanum menoleh ke belakang, pada ponselnya yang kini tergeletak lalu hancur dilindas ban mobil. Jantungnya berdetak kencang. Bertemu Nafesa, Alice terkekeh. Dia membuka topi dan masker yang dia kenakan hingga rambutnya tergerai. "Jangan harap lo bisa ketemu mereka lagi Sanum." "Dek, apa yang Mbak lakukan? Di mana Pak Amran? Kenapa bisa Mbak yang membawa mobil ini?" tanyanya beruntun. Sanum melihat jaket yang Alice kenakan, itu jaket Pak Amran. Alice tersenyum miring. Laki-laki tua itu. "Ah, semoga saja sudah sadar ya," kekehnya. Sanum tidak menyadari sejak tadi jika yang membawa mobil adalah orang berbeda. Sejak masuk mobil dia sudah sibuk dengan telepon dengan Asam.
Apa yang Mbak lakukan sama Pak Amran? Tidak digubris. Mbak, berhenti sekarang. Semudah itu. Alice tertawa. Sanum, gue udah berusaha lolos dari polisi pagi ini untuk ketemu lo. Lo suruh gue berhenti. Gak semudah itu. Gaza yang buat gue ditangkap polisi. Akhir hidup gue harus dipenjara sementara kalian bahagia. Kalian pikir semua berakhir setelah gue masuk penjara. Mbak masuk penjara karena kelakuan Mbak sendiri. Bagaimana mungkin Mbak mengatakan Aurel anak Mbak dan Mas Gaza? Hahaha, ternyata gak semulus yang gue pikir ya. Padahal gue baru mulai, tapi lupa kesayangan gue, Gaza sangat pintar dan cepat. Lo tahu Sanum, kalau gue gak bisa berakhir happy dengan Gaza, maka lo juga gak. Alice menatapnya dari balik spion dan tersenyum. Seiring itu kecepatan mobil bertambah. Apa maksud Mbak? Kenapa mobilnya jadi kencang lajunya? Kepanikan mulai melanda. Jantungnya kian berpompa cepat. Berhenti Mbak. Berhenti gak? Ikut gue ke neraka Sanum. Alice menginjak pedal gas lebih kuat. Kecepatan mobil itu sudah sangat tinggi, melaju kencang dan menyelap-nyelip. Istighfar Mbak Alice. Tolong berhenti. Tubuh Sanum gemetaran. Dia tidak pakai seatbelt, nyaris terombang-ambing dalam mobil. Tawa Alice mengudara. Sanum berusaha duduk di belakang Alice dan meraih kemudi. Berhenti Mbak. Pekiknya. Minggir lo. Alice mendorong Sanum keras hingga terbentur ke jendela samping. Namun Sanum kembali berusaha merebut kemudi. 11. Mbak. Akibat tindakan itu mobil jadi tidak terkendali. Mbak, aku mohon. Bibirnya bergetar. Air mata jatuh ke pelupuk matanya. TIN. Banyak mobil yang mengklakson karena mobil ini melaju di luar jalur. Sanum menatap ke depan, mobil kini melaju di atas jembatan. Gue bilang minggir. Murka Alice. Mendorong lagi Sanum. Tolong berhenti Mbak. Gak. Kalau gue gak bisa bersama Gaza, lo juga gak akan. Jangan seperti ini. TIN. Mbak. Sanum membulatkan mata, dia memekik kala sebuah bus juga melaju kencang dari arah depan. TIN. Bukannya melambatkan laju, Alice kian menggila. Dia tertawa senang. Selamat tinggal dunia. Mobil itu dia arahkan pada bus yang melaju kencang. Hanya hitungan detik, terdengar suara dentuman keras yang begitu memekakkan dan saling bersahutan. Lalu, brak. Kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Mobil Alice dan Sanum terlempar akibat kecelakaan beruntun yang kini terjadi. Lalu mobil itu terjun ke dalam sungai. Tubuh Sanum terombang-ambing, sedang Alice yang memakai seatbelt tubuhnya tertahan dengan bantuan seatbelt. Dia menjangkau tombol pintu otomatis hingga terbuka. Ya Allah! Mobil itu terjun ke dalam sungai, air masuk dengan cepat ke dalam. Entah apa lagi yang terjadi, Sanum merasa sesak dan tidak bisa bernafas. Tubuhnya jatuh ke kedalaman sungai, dia menatap permukaan air dengan pandangan tidak jelas. Lalu seiring dia yang kehilangan oksigen, kesadarannya sempurna hilang bersama suara klakson dan riuh di atas jembatan. Bayangkan wajah Gaza dan Nafesa bergantian hadir. Mereka yang menunggunya dan memintanya kembali. Cepat. 12. Mas Gaza. Nafesa. Maaf. Tuhan, jika hari ini janjian umurku, tolong jaga mereka dan sampaikan bahwa aku teramat menyayangi mereka. Jika ini adalah hari di mana aku harus pulang menghadapmu, sungguh rap aku ikhlas dan ridha. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. 13. Gaza berlari seraya mencengkram bahunya. Sorot matanya begitu tajam,
wajahnya merah padam sedang rahangnya mengeras. Tatapan orang-orang tertuju pada laki-laki berpakaian pasien itu. Gaza melihat sebuah taksi di seberang, lekas dia menyeberang. "Tin." Dia kaget, lalu sontak mundur. Sebuah mobil merapat ke sisi jalan sebelum dia menyeberang. Jendelanya terbuka menampilkan Din yang duduk di balik kemudi. "Masuk bos. Gue yang nyetir. Bukan nolongin Sanum, malah kita yang kecelakaan. Gue aja, gue bakal ngebut. Gue harus kejar mobil istri gue. Gue bisa ngebut. Lo mau masuk atau tetap naik taksi?" Gaza seketika membuka pintu dan lekas masuk. Entah dari mana Din tahu dia ingin menyusul istrinya. "Kita kemana?" Begitu Gaza sudah duduk, mobil meleset cepat. Gaza meraba sakunya hendak mengambil ponsel, teringat benda itu dia lempar tadi ke lantai membuatnya mengumpat. Kenapa dia bodoh sekali malah melempar benda penting itu sekarang? Entah kemana penculik itu membawa Sanumnya. Sanum pergi sejak 10 menit lalu. Mereka pasti masih dekat sini. Cepat aja, dan pinjem ponsel. Din menyerahkan ponselnya. Gaza mencari nomor Galan dan menghubungi sahabatnya itu. Panggilan pertama langsung tersambung. "Ponsel gue sama lo." "Ya, lo udah sama Din?" "Udah. Cari kontak nama Mixel, kirim ke gue. Gue perlu lacak keberadaan Sanum," perintahnya diangguki Galan. Beberapa detik menunggu, masuk chat kontak Mixel. Gaza langsung beralih menghubungi tangan kanannya itu. Tidak peduli Mixel sedang terluka juga, Sanum prioritasnya. "Mixel. Bos. Ya. Lacak keberadaan istri saya, kamu bisa melakukannya lewat HP kan?" "Bisa. Segera saya kirim ke nomor ini." "Ya, ponsel saya tertinggal di RS." "Secepatnya." Titahnya lalu mengakhiri panggilan sepihak. Gaza mengusap wajahnya gusar. "Siapa yang culik Sanum?" tanya Din yang sudah sangat penasaran. 14. "Gue juga gak tahu. Bahu lo baik-baik aja. Lo keluar dengan baju pasien bos." Din melirik pakaian ketua Aksio itu. Gaza tidak menjawab. Ada banyak hal yang dia khawatirkan saat ini. Siapa yang berani menculik istrinya? Apa motifnya? Lalu kemana mereka sekarang? Sanum tidak bisa dihubungi. Ting. Pesan masuk. Gaza memeriksa GPS yang Mixel kirimkan. Gak jauh dari jembatan, tapi ada yang aneh. Posisi Nyonya Bos tidak bergerak. Apa mobil berhenti di suatu tempat? Gimana bos? Dekat jembatan Yan. Jalur lurus. Sekarang. Din mengangguk, dia menambah kecepatan mobilnya, meleset dan menyelip banyak kendaraan lain, membuat para pengendara mengklakson marah karena aksi ugal-ugalan itu. Beberapa menit berlalu, mobil menepi di jalanan raya yang menjadi titik terakhir posisi Sanum lewat GPS. Di sini, Din melihat kanan kiri, ruko-ruko berjejeran. Gaza memperhatikan sekitarnya. Tidak ada terlihat mobil yang biasa Amran bawa. Bos. Perhatian Gaza teralih. Din membuka kaca jendela dan melihat sebuah ponsel tergeletak di jalanan, sudah retak terlindas mobil. Gaza lekas keluar dari mobil. Dia buru-buru menyeberang. Tin. Mobil mengklakson dan merem mendadak karena aksinya yang melintas tanpa melihat keadaan. Memegang satu bahunya Gaza mendekat meriah ponsel itu. Dek. Ia pungut ponsel yang tidak asing dengan casing belakang ada fotonya bersama Sanum dan Nefesa. Ini ponsel. Sanum. Ini ponsel Sanum, gumamnya begitu Din berdiri di sampingnya. Di saat bersamaan mobil kepolisian melaju cepat, sirinenya berbunyi keras, membuat Din menarik Gaza untuk segera menepi. Kenapa banyak sekali polisi? Ada sekitar 3 mobil kepolisian yang melaju kencang,
kini melewati mereka lurus ke arah jembatan. Ambulans. 6 ambulans meleset cepat juga ke arah yang sama. Gaza memperhatikan arah jembatan, kakinya begitu saja berlari cepat ke sana. "Woi bos." Din menganga melihat Gaza berlari kencang dengan keadaan seperti itu. Dia lekas naik ke atas mobilnya dan menyusul. "Tin, ada mobil, kenapa lo lari?" teriaknya. Gaza menoleh dan lekas masuk. "Susul ambulans itu," perintahnya mendesak.